Keren, AHY kunci penentu kelanjutan koalisi Nasdem PKS Demokrat. Ternyata AHY hebat. Sekelas Surya Paloh dan partai politik selevel PKS, masing-masing berhasil dibuatnya pusing serta dipaksa legowo. Belum lagi di bawah kepemimpinannya, elektabilitas Partai Demokrat berhasil masuk 3 besar. Hasil survei Litbang Kompas, jumlah pemilih Partai Demokrat berhasil mengungguli Partai Golkar. Dengan angka 14%, presentase Demokrat hanya kalah dari PDIP dan Gerindra. Banyak yang menyangka bahwa dengan usungnya Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Nasdem, kedepannya kombinasi itu akan mendatangkan kekuatan yang berpeluang mengguncang perpolitikan Indonesia. Menghadapi Pilpres 2024, Anies yang dikenal populer, yang kemudian didukung oleh Surya Paloh yang berapi-api, sangat layak bila kekuatan mereka diperhitungkan. Kekuatan makin meraka tentunya pertimbangan terlebih ketika Partai Keadilan Sejahtera punya kader militan, serta Partai Demokrat dengan SBY dan AHY-nya kabarnya akan membentuk koalisi dengan Partai Nasdem. Kiprah mereka tentu patut untuk dinantikan. Namun ternyata proses menuju ke arah itu tak semulus yang dibayangkan. Komunikasinya ternyata belum menemukan kesatuan frekuensi. Tarik ulur kepentingan sebagaimana umumnya, kelakuan partai politik belum menemukan kesepemahaman. Padahal kabarnya, proses komunikasinya sudah mencapai 90%, tapi nyatanya terlihat masih sangat renggang. Belum ada kearatan hubungan sebagaimana layaknya sebagai calon rekan koalisi. Ketiganya masih asyik dengan usaha demi kepentingan masing-masing. Partai Nasdem masih ingin menjadi tutua di koalisi nanti serta memberi kewenangan pemilihan calon wakil presiden kepada Anies sebagai calon presiden. PKS memang menunjuk sikap kelegowannya, tapi siapapun juga tahu PKS selalu tidak ada yang gratis bagi mereka, terutama di bidang politik. Sementara agenda Partai Demokrat sudah sangat jelas. AHY harus jadi calon wakil presiden dan mereka cukup punya posisi tawar yang bisa dijadikan senjata. Pertama, Partai Demokrat masih punya SBY dengan segala pengalamannya. Sebagai mantan presiden tentu akan menjadi magnet tersendiri bagi calon pemilih, sementara pengalamannya akan membuat langkah koalisi menjadi lebih taktis dan terarah. Kedua, jaminan logistik tidak perlu diragukan. Bagaimana kemampuan Partai Demokrat untuk mendukung kelangsungan kampanye koalisi dan pasangan capres-cawapres nantinya. Dengan segala jaring jemarinya yang mereka miliki, kelancaran agenda koalisi menjadi lebih efektif. Ketiga, terkait elektabilitasnya, di antara tokoh dan elit dari ketiga partai calon koalisi ini, nama AHY tentu adalah yang paling besar tingkat elektabilitasnya. Ditambah dengan hasil survei elektabilitas partai dari Litbang Kompas, posisi Partai Demokrat bisa menjadi daya tawar AHY semakin kuat. Dengan daya tawarnya yang besar itu, layak bila Partai Demokrat agak ngotot. Bila tetap ngeyel, rencana koalisi terancam. Buyar. Ternyata AHY adalah kunci. Keren, AHY kunci penentu kelanjutan koalisi Nasdem PKS Demokrat. Ternyata AHY hebat. Sekelas Surya Paloh dan partai politik selevel PKS, masing-masing berhasil dibuatnya pusing serta dipaksa legowo. Belum lagi di bawah kepemimpinannya, elektabilitas Partai Demokrat berhasil masuk 3 besar. Hasil survei Litbang Kompas, jumlah pemilih Partai Demokrat berhasil mengungguli Partai Golkar. Dengan angka 14%, presentase Demokrat hanya kalah dari PDIP dan Gerindra.
Banyak yang menyangka bahwa dengan usungnya Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Nasdem, kedepannya kombinasi itu akan mendatangkan kekuatan yang berpeluang mengguncang perpolitikan Indonesia. Menghadapi Pilpres 2024, Anies yang dikenal populer, yang kemudian didukung oleh Surya Paloh yang berapi-api, sangat layak bila kekuatan mereka diperhitungkan. Kekuatan makin meraka tentunya pertimbangan terlebih ketika Partai Keadilan Sejahtera punya kader militan, serta Partai Demokrat dengan SBY dan AHY-nya kabarnya akan membentuk koalisi dengan Partai Nasdem. Kiprah mereka tentu patut untuk dinantikan. Namun ternyata proses menuju ke arah itu tak semulus yang dibayangkan. Komunikasinya ternyata belum menemukan kesatuan frekuensi. Tarik ulur kepentingan sebagaimana umumnya, kelakuan partai politik belum menemukan kesepemahaman. Padahal kabarnya, proses komunikasinya sudah mencapai 90%, tapi nyatanya terlihat masih sangat renggang. Belum ada kearatan hubungan sebagaimana layaknya sebagai calon rekan koalisi. Ketiganya masih asyik dengan usaha demi kepentingan masing-masing. Partai Nasdem masih ingin menjadi tetua di koalisi nanti serta memberi kewenangan pemilihan calon wakil presiden kepada Anies sebagai calon presiden. PKS memang menunjuk sikap kelegowoannya, tapi siapapun juga tahu PKS selalu tidak ada yang gratis bagi mereka, terutama di bidang politik. Sementara agenda Partai Demokrat sudah sangat jelas. AHY harus jadi calon wakil presiden dan mereka cukup punya posisi tawar yang bisa dijadikan senjata. Pertama, Partai Demokrat masih punya SBY dengan segala pengalamannya. Sebagai mantan presiden tentu akan menjadi magnet tersendiri bagi calon pemilih, sementara pengalamannya akan membuat langkah koalisi menjadi lebih taktis dan terarah. Kedua, jaminan logistik tidak perlu diragukan. Bagaimana kemampuan Partai Demokrat untuk mendukung kelangsungan kampanye koalisi dan pasangan capres-cawapres nantinya. Dengan segala jaring jemarinya yang mereka miliki, kelancaran agenda koalisi menjadi lebih efektif. Ketiga, terkait elektabilitasnya, di antara tokoh dan elit dari ketiga partai calon koalisi ini, nama AHY tentu adalah yang paling besar tingkat elektabilitasnya. Ditambah dengan hasil survei elektabilitas partai dari Litbang Kompas, posisi Partai Demokrat bisa menjadi daya tawar AHY semakin kuat. Dengan daya tawarnya yang besar itu, layak bila Partai Demokrat agak ngotot. Bila tetap ngeyel, rencana koalisi terancam. Buyar. Ternyata AHY adalah kunci.